Number 2 jawabannya adalah D, in painting, karena specialized itu verb 2 sebagai verb dari kalimat yang artinya adalah mempunyai spesialisasi, lampau. Karena lampau. Ya, karena lampau mungkin ya. Karena ini kalimatnya itu kan Mary Cassatt ini berarti orangnya udah meninggal ini atau dulu gitu ya. Sekarang udah nggak jadi pelukis lagi. Jadi Mary Cassatt dulu mempunyai spesialisasi dalam melukis anak melukis ibu dengan anaknya. Ya. Ini kalau misalnya ini munculnya di bentuk present itu akan menjadi specialized. Kalau misalnya orangnya masih hidup misalnya ya, terus mau bilang Mary Cassatt itu punya spesialisasi di dalam melukis. Karena kalau mau dipasangin yang lainnya juga nggak bisa ya. Bungkus ya. Oke, ini mengartikan dan ya memahamkan diri kita ya. Number 3 ada masalah. Number 4, 5, number 4. Oke, ya oke. Number 4. Serve-nya jadi verb. Menjabat sebagai, tapi menjabatnya udah dulu ya. Jadi kita kira verb 3 gitu. Dulu kan biasanya pastinya S kan. Served as. Dan ini juga kayaknya pernah keluar di kita ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah the lawyer. Ini terus subjeknya apa ini? The lawyer ya sebenarnya subjeknya ya. The lawyer subjeknya itu. Tapi William Henry ini hanya kayak apositif, tapi kok nggak ada komanya. Ya bisa ya. Ini tuh biasa, normal, bukan inversi maksudnya. Karena di sini ada ketika from ini terus ada komanya. Ada komanya kan pertanda itu adverb of time, normal, belakangnya subject verb. Oke ya, ingat-ingat ya, serve as artinya menjabat sebagai. Ingat-ingat artinya ya. Aktif, bukan dilayani atau melayani ya, menjabat sebagai gitu. 5, 6. At one time, oke. Ya, at one time. Langsung dapat gitu ya, at one time. Kenapa at one time? Karena bukan on one time, bukan by one time, bukan to one time. Ya, waktu yang spesifik biasanya at. Pada satu kali waktu. By the time loh. By the time. Beda. By the time. Kalau on time itu pasangannya ya. Kalau on time itu kalau on time sendiri, misalnya kita ada kata on time gitu ya. Itu kan udah pasangan kata, itu artinya punctual ya. Enggak, salah. Kolokasi, itu udah pasangannya. One time. Once upon a time ya. One time. Once upon a time. Dahulu kala. Iya, bisa tempat, bisa waktu. Preposisi itu bisa tempat dan waktu. Kalau waktu, misalnya jam berapa gitu juga pakai at ya. Waktu spesifik misalnya at 7 a.m. Jadi kita pilih at di sini karena ini juga satu kali yang spesifik ya. Tapi one time, tetap one time. Ya tetap at. Karena kan satu kali saja. Satu kali itu gitu ya. Number 7, number 8. Oke, nomor 7 dulu. The edible mushroom sudah ada konektornya. That is light brown. Jadi di sini cuma simply butuh verb ya. 8. Introduce a new dance, the twist to New York's rock and roll fans. Oke, berarti ini the twist ke belakang itu adalah noun phrase aja ya. The twist itu adalah a dance in which people stay in one place and twist their bodies from side to music. Introduced itu verb 2. Mengenalkan, tapi mengenalkannya di masa lalu gitu ya. Ya, 1961 entertainer Chubby Checker introduced, mengenalkan a new dance, the twist to New York's rock and roll fans. 9. In sculpture, the term modeling, subjeknya the term modeling, denotes a way, denotes-nya verb, a way.
Oke ya, yang kita butuhkan adalah subjek ya. The term modeling. Subjeknya itu the term modeling. The notes ya. Beres ya. 10, 11, 11. S bla 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 S. As far north as Ohio and Illinois. Although pecans, meskipun pecan itu banyaknya itu di bagian southeast part dari US, mereka ditemukan jauh utara gitu ya. Jauh daerah utara di Ohio dan Illinois. Kalau mau pakai far north harusnya ada of-nya. Far north of Ohio itu baru betul. Tapi kalau as far north as betul. Kalau mau pakai yang A itu harus pakai of. As for S kurang S kurang S. Of farthest north of. Oke. Ya, oke. Saya nginstal sendiri dan belinya. Maksudnya, tapi saya emang udah pernah nginstal. Kan bentuknya kayak extension. Kalau yang A tadi butuh of. Kalau yang B butuh S kan? Yang C butuh of ya. Oke. 13. Ini bentuk reduksian ya, 13. Considered itu kan ini bab 3 ya. Dianggap sebagai salah satu words kan, ini kan orang kan. Terus langsung subjek, cari subjeknya yang orang. Oh ya, kebolak ya. Karena ini putnya berupa person. Ya, jadi kita cari pilihannya cari yang person langsung. Kalau yang D nggak bisa karena harusnya gini loh. Dianggap sebagai seorang penulis puisi, Sonia Sanchez juga menulis gitu kan? Nah, iya. Jadi kalau dikembalikan ke asalnya itu ya Sonia Sanchez was considered lalalala, terus Sonia Sanchez has also written. Subjeknya sama gitu ya. 14. Jawabannya B, make it. Betul, make it. Make it nearly. Make it, karena pernah dengar kata ini. Let's make it possible. Nearly impossible. Karena make itu butuh object. Terus it itu siapa? It itu impersonal it ya. Make it possible. Ingat make it possible gitu ya. Kan possible itu setara dengan impossible ya. Terus nearly itu adverb tapi miliknya impossible. Jadi sebenarnya ini make it impossible. Make it impossible dulu ini kalimatnya. Tapi terus kata nearly datang belakangan. Make it nearly impossible. Membuatnya hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Bukan D karena variables. Karena subjeknya variables ya. Jadi such as-nya dikurungin, such as ke belakang dikurungin. Make itu transitif. 14, 15. Verbnya sudah ada 15 yaitu kata is often called. Scapegoating. Kayak aneh ya, ini kayak mengkambing hitamkan gitu, scapegoating gitu loh. Ini verbnya dan ini verb pasif ya. Yang kita butuhkan adalah subjek. Nah, subjek ini berupa noun atau gerund. Di antara pilihan ini ya hanya ada gerund, eliminating problems. Jadi subjeknya itu eliminatingnya. Problems itu kata benda. Objek dari eliminating. Kalau yang B kan artinya nanti lain. The eliminated problems by transferring. Jadi yang salah itu menyalahkannya. Yang salah itu menghilangkan masalahnya, eliminatingnya. Menghilangkan masalah dengan menyalahkan orang lain itu disebut scapegoating gitu ya. Kalau yang B salah karena verbnya is, ya pertama-tama sudah verbnya is, sudah salah duluan. Eliminating problems, itu problems itu bukan subjek lagi. Subjeknya eliminating. Problems itu cuman modifier dari kata eliminating. Terus by transferring, subjeknya adalah eliminating. Gerund itu subjek setara dengan is. Is often called. Ini adalah verb. Terus problems. Jadi kalau kita punya kalimat eliminating problems itu subjeknya yang mana? Yang eliminating ya. Yang eliminating. Yang gerundnya itu subjek dan gerund itu tunggal ya. Terus problem ini cuman objeknya eliminating. Nah,
Terus by transferring itu ya modifier juga. Modifiernya siapa? Eliminating ya. Eliminating juga. Bandingkan dengan kalimat ini. Eating. Coba yang jamak lain apa ya? Oke, eating many cakes. Many cakes is my hobby. Subjeknya adalah eating. Subjeknya itu jarnya, bukan cakes-nya ya. Nah, terus verbnya adalah is-nya. Lah many cakes itu apa? Many cakes ini cuman post modifier, cuman penjelas dari kata eating. Ini juga sama, problems cuman penjelas dari kata eliminating. Ya. Oh, B salah. Oke, wait a second. Oh, B itu salah karena kalau misalnya B ditempatkan di sini itu kan subjeknya jadi problems, jamak. Padahal verbnya kan is called. Eliminated itu verb 3 adjektif. Kalau kita pilih yang B, verb 3 adjektif. Subjeknya problems, yang jadi subjek problemsnya. Kalau pengen problems betul harusnya di sini are. Ya karena problems itu bukan yang utama, bukan subjek. Kalau eliminating problems itu problemsnya bukan utama, subjeknya eliminating. Eliminating itu sama dengan it, tunggal ya, sama dengan it. Yang C itu gernya jadi subjek. Problemnya itu objeknya kata kerja eliminating dan dia itu level dalam kalimat itu modifier, post modifier, penjelas aja, bukan yang utama. Cara yang paling mudah memahami malah lihat kalimat ini ya. Eating many cakes is my hobby. Hobinya tuh bukan cake-nya tapi eating-nya, hobi itu gitu ya. Nah, hobinya tuh eating-nya. Ini juga